Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra syahrul ramadhan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua dan seluruh pimpinan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kandas Sekjen beserta seluruh jajaran, rekan-rekan aparatur sipil negara di lingkungan KPU Republik Indonesia yang saya hormati dan muliakan. Saya dan istri hari ini sengaja datang ke KPU RI dalam rangka mengucapkan syukur dan terima kasih kepada KPU RI. Saya dulu pada saat mau keluar dari pesantren matur ke kiai saya tanya apa nasihat kiai kepada saya setelah keluar dari pondok. Kiai saya cuma mengingatkan satu kata dan itu saya ingat sampai sekarang. Mayyashkurullah yashkurun nas. Barang siapa yang bisa bersyukur kepada Allah Tuhan Azza wa Jalla, maka dia harusnya pandai berterima kasih kepada manusia yang menjadi wasilah rezeki yang Allah berikan. Saya 2 kali ikut pemilu, 2019, 2024. Alhamdulillah tanpa halangan, mulai dari kampanye, pencoblosan, penghitungan, penetapan jadi anggota DPR. Itu semua dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Karena itu saya datang ke KPU dan istri hari ini untuk dalam rangka menjalankan amanah kiai saya dulu. Mayyashkurullah yashkurun nas. Karena itu sebagai Ketua Komisi 2 saya itu nggak pernah marah sama KPU. Coba ingat-ingat aja. Publik marah sama KPU, saya menahan diri untuk tidak bicara. Karena saya bilang tanpa KPU tidak mungkin saya jadi anggota DPR RI. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan muliakan, saya ingin memulai bincang-bincang sore kita menjelang buka puasa ini dengan mengutip pendapat Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, satu kitab yang sangat terkenal yang beliau tulis di dalam bab Ajaibul Qalb, keajaiban hati, menyampaikan bahwa ada 4 sifat dasar manusia yang melekat kepada kita semua. Yang pertama, Imam Al-Ghazali menyebut sifat dasar manusia itu adalah as-sifatul bahimiyah, sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Siapapun manusianya memiliki as-sifatul bahimiyah ini. Kerjanya mengejar hawa nafsu. Yang dipikirin makan, minum, urusan biologis. Wajar atau tidak wajar? Itu sifat manusia. As-sifatul bahimiyah. Sifat yang kedua yang juga melekat kepada manusia, Imam Al-Ghazali menyebutnya sebagai as-sifatul sumu'iyah. Sifat yang dimiliki oleh binatang buas. Apa itu sifat-sifat binatang buas itu? Kerjanya menyerang orang secara fisik. Kalau bisa merusak. Kalau bisa lagi membunuh orang. Mematikan orang.
itu ada pada kita. Kalau kita tidak kontrol diri, kerap kali dalam keadaan emosi yang sangat tinggi, as-sifatul sumu'iyah ini muncul di dalam diri kita. Sifat yang ketiga menurut Imam Al-Ghazali yang ada pada diri kita juga adalah as-sifatu syaitaniyah. Sifat-sifat yang sejatinya harusnya milik setan. Tapi karena kita ini kan teman kita, salah satu teman kita setan. Karena setan itu paling dekat sama kita juga. Apa itu sifat syaitaniyah? Setan itu tidak menghancurkan fisik. Dia menghancurkan kita jauh lebih berat daripada fisik. Tugasnya mengadu domba, memfitnah. Kalau pleno, besok pleno, malamnya udah mikir gimana caranya biar posisi menang pleno gitu. Udah mulai telepon sesama komisioner agar agenda musuh ini tidak jadi putusan pleno, kira-kira. Dengan cara-cara syaitaniyah. Dengan cara-cara yang tidak baik. Dengan cara-cara yang penuh dengan tipu daya. Dengan kelicikan. Ada enggak pada diri kita? Ada. KPU RI dan Komisi 2 ini paling sering dicoba dengan sifatus syaitaniyah. Nah, saya bekerja pada wilayah politik murni, politik praktis. Di satu pihak, di pihak yang lain saya harus memastikan politik kebangsaan itu menjadi agenda, baik agenda legislasi, agenda pengawasan, maupun agenda anggaran. KPU walaupun bukan institusi politik, tapi yang diurusi politisi-politisi dan politik praktis. Maka tipu daya, kemunafikan, kelicikan, itu kerap kali melekat dan selalu digoda-goda untuk mewarnai keputusan-keputusan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum. Baik oleh pimpinan, kesekjenan, termasuk para ASN. Para ASN ini bukan nggak digoda. Kalau di kampung saya yang paling banyak digoda ya ASN-nya lah. Urusan hitung-menghitung, urusan mengubah angka itu bukan urusan pimpinan, itu urusan ASN. Karena itu kata Al-Ghazali, as-sifatus syaitaniyah itu sesuatu yang menjadi salah satu karakter utama dari manusia. Yang keempat, yang terakhir, Imam Al-Ghazali menyebut sifat yang terakhir yang dimiliki oleh manusia itu adalah as-sifatur robbaniyah. Sifat-sifat ketuhanan dalam dua pengertian. Pengertian yang pertama, kita mewarisi sifat-sifat kebaikan Tuhan, keluhuran, kesucian. Tapi sifat yang kedua, kita mengambil alih sifat Tuhan, kita merasa lebih dari yang lain. Kita merasa paling, merasa tinggi. Ini berat juga ini. Saya jadi ketua Komisi 2 ini, kerap kali di hati ada juga sifatur robbaniyah yang muncul. Kalau lihat KPU, pikirannya KPU ini kan dulu saya yang memfit and proper. Jadi boleh saya intervensi dan marah-marah sikit sama KPU. Kalau intervensi nggak berhasil, Bang Parsa saya intervensi nggak berhasil, saya marahin. Untung Bang Parsa jawabnya Yakuza, gitu aja. Itu sifatur robbaniyah itu yang muncul. Tugas kita apa sebagai manusia? Manusia ini tidak diciptakan Tuhan menjadi malaikat yang kerjanya cuma beribadah, bersujud, ikut perintah Allah tanpa ada hawa nafsu. Di sisi yang lain, manusia juga tidak diciptakan Allah menjadi syaitan yang kerjanya hanya mengumbar hawa nafsu. Manusia diciptakan Allah melalui dua unsur, tanah dan ruh. Tanah itu menurut Imam Al-Ghazali adalah representasi dari hawa nafsu, sedangkan ruh, kata Imam Al-Ghazali, merupakan representasi dari
kesucian, kemurnian, dan kebenaran. Allah berfirman dalam surah As-Sad ayat 71-72, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbuka lil malaika inni khaliqun basyaram min tin fa iza sawaitahu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku Allah, kata Allah, akan menciptakan manusia min tin dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, maka akan aku tiupkan ruh kepada manusia itu. Dalam surah Al-Hijr ayat 28-29 Allah juga menegaskan hal yang serupa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsalin min hama'im masnun. Fa iza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku Allah akan menciptakan seorang manusia, Adam, dari tanah yang kering, dari lumpur hitam. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan di dalamnya ruh, maka kalian para malaikat tunduklah kepada mereka dengan sujud yang sebaik-baik. Ini pada malaikat, pada setan pada saat itu. Kalau ceritanya setan menolak. Itulah awal mula perjanjian setan dengan Tuhan untuk selalu menjadi teman dekat kita yang setiap hari menggoda kita. Yang kemudian melahirkan 4 sifat yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tadi. Al-Bahimiyah, As-Sumu'iyah, Syaitaniyah, dan Robbaniyah. Puasa Ramadan itu adalah salah satu cara, salah satu latihan riyadhah kalau bahasanya kitab Ihya Ulumuddin, agar kita tidak selalu menjadi manusia yang hanya dominan mengedepankan unsur tanah atau nafsu di dalam diri kita. Kita setiap hari sibuk mendandani fisik kita, jasmani kita, biologis kita. Kalau istri saya, dia mendandani fisiknya karena ingin berbakti kepada suaminya katanya. Nah kalau suaminya senang, dia yakin masuk surga. Dia bacain hadis-hadisnya. Saya senang kalau dengar hadis-hadis gitu Pak Deputi. Makin solehah istri saya ini. Tapi setelah hadis-hadis itu keluar, maka kemudian invoice juga disampaikan kepada kita. Sebagai konsekuensi dari pelayanan yang baik, service excellent. Invoice-nya keluar dari berbagai dokter kecantikan dan klinik-klinik kecantikan lainnya. Tapi karena dalilnya ini adalah hadis, kita nggak bisa tolak. Karena membahagiakan istri juga saya yakin adalah bagian dari ibadah. Terkait istri ini saya harus klarifikasi sedikit. Tadi Gus Afif menyebut saya kiai. Kalau dalam tradisi Nahdlatul Ulama di Jawa Timur terutama, di tempatnya Gus Afif, seseorang itu bisa naik kelas dari Ustadz Gus menjadi kiai itu ada parameternya, Bapak Ibu sekalian. Ini yang sudah tahu saya mohon maaf, yang belum tahu saya kasih tahu. 2 syarat menjadi kiai itu. Dan ini syarat kumulatif, bukan alternatif. Syarat yang pertama, seseorang bisa naik kelas dari Gus menjadi kiai kalau dia memiliki majelis taklim rutin dan atau pondok pesantren. Jadi kalau ditanya Kiai Farsada Anharahab itu majelis taklimnya kapan? Itu setiap malam Kamis ba'da Isya di Masjid KPU RI. Itu nggak perlu diumumin lagi. Sholat Isya berjamaah, ba'da Isya, habis zikir, doa, sholat sunnah, ba'diyah, Kiai Farsa naik mimbar, majelis jalan. Itu syarat pertama menjadi kiai atau punya pondok pesantren. Kalau soal yang pertama ini kita gotong royong sama Pak Sekjen, insya Allah tahun ini pun kita bisa bangun pondok pesantren. Minimal kita bikin majelis taklim dulu, rutin mingguan di KPU RI.
Syarat yang kedua untuk disebut menjadi kiai, mohon maaf istri saya ini, nyainya minimal 2. Nah, karena itu saya mohon izin, saya harus klarifikasi. Pada posisi saya, nyai saya masih 1. Sehingga kalau hampir saya insya Allah selalu mencoba. Urusan mencoba ini Bapak Ibu sekalian, saya dengan istri ini alhamdulillah dikasih Allah kesempatan kan beberapa kali umroh haji. Setiap kali mau umroh, saya selalu tanya sama dia, sayang, kita mau umroh, kita sudah ambil miqat, ya kan? Saya sudah pakai kain ihram. Kamu nanti umroh ini, habis tawaf ikut sa'i apa tidak? Istri saya bilang ikutlah, karena sa'i itu rukun dari umroh. Karena kalau nggak sa'i, habis itu tahallul, nggak sah umrohnya. Ya mending saya tawaf biasa aja. Kenapa kok saya ditanya terus soal sa'i ini? Karena sa'i ini berdasarkan sirah nabawiyah, sejarah kenabian, itu kan dilakukan oleh Siti Maryam dengan Nabiullah Ismail. Siti Maryam itu adalah istri kedua yang pada saat itu sedang jauh dari suaminya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam sedang galau. Ngasuh anak sendirian, kecapean, gak ada air. Pulang pergi dari Safa dan Marwah. Kalau istri saya ikut sa'i, maka istri saya kan mengulang apa yang dilakukan oleh Siti Maryam. Seorang istri kedua yang melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Secara tidak langsung sebetulnya istri saya sedang mengakui bahwa poligami itu sesuatu yang diagungkan. Karena sedang mengerjakan satu ritual yang dikerjakan oleh hamba Allah Ibrahim alaihissalam yang Siti Hajar, mohon maaf Siti Hajar. Saya sampai salah, ingat Maryam. Siti Hajar. Yang kedua, saya suka ngolok, tapi ini jangan dikembangkan. Kalau kita lihat dari zuriat, Rasulullah SAW itu tarik ke atas Nabiullah Ismail. Kalau Israel ini yang sekarang sedang perang dengan Iran ini, itu atasnya Nabiullah Ishak. Kita kan pakai syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengagungkan Rasulullah SAW yang merupakan zuriat dari Nabi Ismail. Nabi Ismail itu anak dari Siti Hajar. Sekali lagi istri kedua dari Nabi Ibrahim. Nah itulah kenapa para kiai syaratnya kumulatif 2. Ini bukan sekedar untuk menyalurkan sifatul bahimiyah, sifat-sifat kehewanan, makan, minum, hubungan seksual, tapi ini sebetulnya adalah refleksi dari bagaimana Tuhan kadangkala membolak-balikan sesuatu yang di mata manusia itu kurang positif, di mata Tuhan itu baik. Tapi kita sampai sini aja, karena ini pasti akan bertengkar di rumah kalau ini dilanjutkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan muliakan. Puasa sekali lagi, puasa Ramadan ini, itu adalah salah satu riyadhah atau latihan agar unsur tanah yang kadangkala di bulan-bulan di luar Ramadan selalu kita penuhi keinginannya. Makan, minum, ingin punya pakaian yang bagus, badan yang oke, termasuk mohon izin, pengen punya jabatan yang makin hebat, harta makin banyak, itu direduksi dalam Ramadan. Agar unsur ruh itu bisa naik, bisa menyeimbangkan. Karena dasar penciptaan kita seorang manusia, sebagaimana tadi saya sampaikan dalam 2 ayat yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran, kita diciptakan dengan keseimbangan antara ruh dan tanah. Bahkan kalau dalam kajian tasawuf, kita belum sampai pada kajian tasawuf. Dalam kajian tasawuf itu, ruh itu harusnya lebih dominan dibanding jasad. Imam Al-Ghazali itu menyebut ar-ruh kal malikul fil
mamlukah wal i'da'i kal ittiba'i wal junudi. Ruh itu seperti raja di dalam sebuah kerajaan. Sedangkan tubuh fisik yang berasal dari unsur tanah seperti pengikut dan prajurit dalam kerajaan itu. Tapi sehari-hari kita sibuk mengabdi pada prajurit. Kita kerap kali lupa mengasah ruhani kita. Kita sibuk mendandani jasad kita yang suatu hari pasti menjadi bangkai. Kita kasih makan, kasih konsumsi jasad kita. Tapi kita lupa memberi makanan dan nutrisi kepada ruhani dan ruh kita yang sejatinya tidak akan pernah mati. Itulah kira-kira puasa. Kalau kita mau tambah sedikit, puasa Ramadan ini ujungnya apa tadi? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diminta untuk menjadi orang yang takwa. Takwa itu bahasa Arab, berasal dari kata ittaqa yattaqi alwiqayah. Artinya, salah satu artinya itu berhati-hati. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang kesehariannya berhati-hati. Kalau hati-hati, maka dia akan prudent dalam menjalani kehidupannya, baik tindak tanduk maupun lisan. Masih ada waktu nggak ini, Pak? Berapa menit lagi, Pak? Ini per menit tarif makin naik ini sesuai dengan dolar. Ini tadi baru satu kitab Ihya Ulumuddin. Kalau saya lari ke kitab lain ini nambah nih tarif ini. Kita bahas sedikit takwa sebelum kita tutup. Mudah-mudahan 2-3 menit selesai. Ittaqa yattaqi alwiqayah. Hati-hati. Ada satu definisi takwa yang sangat populer yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Ali? Taqwa hiyal khauf minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadu liyaumir rakhila. Takwa itu yang pertama, indikator yang pertama orang yang hati-hati dalam hidupnya itu satu, khauf minal jalil. Takut dengan Tuhan yang maha luhur, yang maha suci. Siapapun orangnya. Sepanjang dia takut sama Tuhan, dia ingat sama Tuhan, dia akan hati-hati ngerjain apapun. Ya, karena itu kalau ruangan pejabat itu isinya kaligrafi, kalau yang non muslim, mohon maaf izin, ada salibnya, ada apanya, itu bagian dari untuk meneguhkan al-khauf minal jalil. Itu harusnya bukan sekedar simbol. Saya di ruang kerja saya taruh Syekh Arsyad Al-Banjari dan guru sekumpul selain orang tua saya. Bukan ingin mengkultuskan Syekh Arsyad dan guru sekumpul, bukan. Saya hanya ingin mempedomani bagaimana dua waliullah yang lahir dari kampung kami di Banjar. Saya dengan Ustadz Wahdi ini sama, itu kampung. Bapak kami dari dulu bersaudara, Pak. Profesor Hafiz Ansari itu 2 angkatan di bawah bapak saya di Fakultas Syariah. Tapi mahasiswa teladannya cuma 1 angkatan bedanya. Bapak saya mahasiswa teladan IAIN Antasari tahun 78, Profesor Hafiz Ansari tahun 79. Bapak saya kemudian kerja di Pengadilan Agama, Prof. Hafiz melanjutkan di Fakultas Syariah menjadi dosen. Bapak saya Ketua Umum HMI Cabang Banjarmasin, Prof. Hafiz aktivis PMI. Prof. Hafiz ini nggak pernah jadi pejabat di IAIN karena dijajah oleh anak-anak HMI. Suatu ketika Prof. Hafiz mendaftar sebagai calon anggota KPU RI, bapak saya sibuk sekali di rumah. Saya waktu itu ingat,
Dia bilang ini Hafiz harus lulus jadi KPU RI. Waktu itu rektornya uwak saya, Profesor Kamrani Busri. Dia sama Pak Kamrani ini kayak saudara dekat sekali. Dia telepon, Kam, nanti sore ke rumah. Dia manggilnya Kam aja. Jadi uwak saya datang ke rumah. Dia bilang, itu ketua tim seleksinya adalah rektor YN Sunan Ampel. Kamu terbang ke Surabaya, kamu urus Hafiz. Hafiz ini harus lulus. Kamu udah nggak pernah jadikan dia dekan, nggak pernah jadikan dia apa-apa, karena kamu takut Hafiz lebih pintar dari kamu. Saya ingat abah saya udah almarhum 18 tahun. Bolehlah saya cerita, orangnya udah nggak ada. Soal kebaikan orang. Pergilah, kalau nggak salah ketua tim selnya waktu itu Profesor Ridwan Nasir. Pergilah, Prof. Kamrani Busri ini ke Surabaya. Pulang dia datang ke rumah saya, dia bilang sudah lolos. Begitu masuk mau ke DPR RI, bapak saya sibuk lagi. Bapak saya itu dulu tahun 87 pernah jadi ketua DPRD. Dia aktivis Golkar, ketua Golkar. Tapi kemudian belakangan dia nggak ikut lagi. Beberapa temannya ada di Senayan waktu itu. Almarhum Samsul Mu'arif, kemudian Gusti Iskandar, orang-orang Banjar lah. Samsul Mu'arif itu pernah jadi ketua fraksi Golkar di DPR RI. Nah, Hafiz harus lolos. Dan saya ingat begitu Pak Hafiz lolos jadi ketua KPU, dia bikin selamatan di rumah saya tanpa Pak Hafiz tahu. Jadi saya lihat Ustadz Wahdi ini, saya ingat almarhum Bapak saya. Kita kembali lagi ciri takwa itu, al-khauf minal jalil. Orang yang bertakwa itu orang yang takut dengan Tuhan. Bahwa kadang-kadang sifatul bahimiyah, sifatus samoiyah, sifatus syaitoniyah itu ada pada diri kita yang selalu menggoda kita. Itu sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Tapi ketika kita mencoba untuk takut dengan Allah, insya Allah kita melenceng dikit, kita balik lagi ke rel. Yang kedua, indikator orang takwa itu adalah al-amalu bitanzil. Dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan Rasul sunnahkan. Bukan sekedar al-qira'atu bitanzil. Qira'ah itu bagus, ngaji bagus, ikut majelis taklim bagus. Tapi level orang takwa itu tidak sekedar rajin mengaji, rajin membaca, tapi juga belajar mengamalkan apa yang dikaji dan dibaca. Kalau nggak pernah ngaji, nggak pernah baca, apa yang mau diamalkan? Jadi mengaji dan membaca itu adalah pintu masuk untuk menjadi orang takwa. Al-amalu bitanzil. Ciri yang ketiga dari orang yang bertakwa adalah al-qana'atu bil qalil. Qana'ah, menerima sesuatu yang walaupun dia keluhkan selalu kurang. Dulu saya jadi dosen, cita-cita jadi dekan, jadi rektor. Ikut politik, mau jadi anggota DPR. Begitu jadi anggota biasa, periode lalu duduk sejajar dengan Gus Afif, pengen naik kelas di depan, jadi pimpinan. Udah jadi ketua, cita-cita nambah lagi. Tapi itulah manusia. Manusia itu selalu merasa kurang. Tapi orang yang bertakwa walaupun dia terus mengejar produktivitas untuk terus mendapatkan prestasi pada satu pihak, tapi pada pihak yang lain disertai dengan sifat qanaah. Qanaah itu nerimo. Kalau dalam kajian Jawa, Mas Agus Menas. Nerimo itu bukan berarti diem, pasrah, enggak. Tapi kita berikhtiar, kita bekerja, soal hasil biar Gusti Allah Tuhan yang menentukan. Al-qanaatu bil qalil. Sehingga kalau kita qanaah bil qalil, kita itu nggak menghalalkan segala cara. Dan nggak boleh juga kalau orang beda pandangan, beda sikap, beda afiliasi politik, lalu kita jadikan kayak musuh gitu. Nggak boleh. Dalam kompetisi biasa itu. Nah itu. Dan yang terakhir, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah, karena dunia ini hanya sementara. Al-istidadu liyaumir rakhila. Yaumir rakhila itu sama dengan yaumul akhir. Kita sekarang sedang berada dalam terminal, sementara nanti kita akan sampai pada tujuan di yaumul akhir. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita ini mampu mereduksi sifat-sifat kebinatangan kita, kebinatang buasan kita, kesetanan kita. Bahkan sifat-sifat yang kita ambil dari sifat Tuhan yang harusnya kita nggak punya. Dan dengan kita mengurangi konsumsi untuk unsur tanah,
kita naikkan konsumsi untuk unsur ruh. Acara hari ini menaikkan unsur ruh. Mudah-mudahan kita pada akhirnya menjadi orang yang bertakwa. Billahi taufiq wal hidayah. Warridha wal inayah wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.